Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan ke kebun lagi nih. Nah ini kita membuat pondok di kebun. Ini pondok kecil-kecilan dulu ya teman-teman di areal sini. Di areal sini agar nanti jikalau sudah kita laksanakan panen perdana atau kita ke kebun, jikalau cuaca hujan kita bisa berteduh di pondok ini, di areal sini. Tapi nanti kita akan buat pondok lagi ya teman-teman di areal sana, di areal ujung sana. Nah di areal ujung sana, jikalau kehujanan itu kita tidak ke sini karena terlalu jauh juga ya teman-teman jaraknya. Jadi kita juga nanti akan buat pondok di areal sana agar kita tidak bolak-balik jikalau nanti di kebun kehujanan. Ini juga lumayan jauh ya teman-teman. Kalau kita jalan kaki, misalnya kita di areal sana, kita menuju ke pondok ini juga sangat jauh, apalagi kalau hujan. Nih areal kebun saya ini kendaraan tuh bisa, karena tekstur tanah yang liat atau lempung, becek. Jadi jikalau hujan itu yang jelas kendaraan nanti bahan kendaraan itu akan tidak bisa jalan. Biasanya jikalau terpaksa nanti kalau jika hujan juga kendaraan pasti tidak bisa masuk ke areal kebun ya teman-teman, karena tekstur tanah lahan ini bisa dibilang masih lembek, karena ini areal tumpukan. Nah jadi ini pondok yang baru kita buat tapi belum jadi ya teman-teman. Kita belum membelikan. Nanti kita akan pasang seng di areal atapnya, kita belikan seng. Ini kita menggunakan kayu ulin. Nah biar kuat sampai seumuran. Mudah-mudahan kuat sampai seumuran. Nah, ya anggap ini cuma 2 kali 3 meter lah ini lebarnya. Kecil-kecil saja ya teman-teman. Ini paling cuma buat kita berteduh saja di area pondok ini. Kita persiapan dulu ya teman-teman, persiapan ya buat panen perdana nanti. Jikalau sudah ada pondok itu kan enak, kita tidak kalau pulang-pulang, kalau mau istirahat dulu, makan-makan di kebun habis seharian, misalnya nanti kita lakukan panen, nah itu akan enak, tidak kita bolak-balik ke rumah. Ya memang rumah itu juga nggak terlalu jauh juga ya teman-teman dari kebun. Ya kemungkinan sekitar 10 menitan lah dari rumah di kebun ini dengan area rumah, 10 menitan, tidak terlalu jauh. Tapi jikalau kita bolak-balik juga ya itu, karena kadang kita kalau hujan itu juga mau pulang itu terasa malas ya teman-teman karena hujan. Jadi kita inisiatif, kita olahkan pondok. Pasti semualah teman-teman sekalian pasti di kebunnya juga perlu sekali ada pondok untuk tempat berteduh, baik itu
untuk menghilangkan penat sebentar di kebun, sekedar apa, untuk minum kopi, minum teh dan lain sebagainya, baik itu kita makan di kebun ya. Kalau kita sudah terbiasa ya teman-teman makan di kebun, nikmat sekali. Apalagi pasca jikalau apa habis melaksanakan aktivitas di kebun, kita bawa bekal dari rumah, kita makan. Nah itu kenikmatan tersendiri bagi petani sawit. Daripada makan di restoran-restoran mewah. Nah itu serang hama kumbang tanduk lagi tuh. Kita coba lihat. Nah, ini kita tanam mukuna ini sudah lumayan ya teman-teman, ini lumayan tumbuh ini mukunanya. Nah ini perlu kita lakukan penyemprotan lagi nih ya teman-teman nih, yang areal kecil-kecil seperti ini, karena ini pasti dimakan kumbang tanduk. Nah busuk nih, jadi areal tengah ini patah, ini pasti akan lama jikalau tidak dilakukan upaya penyemprotan lagi. Ini kan setelah kita lakukan pemupukan kemarin sudah kelihatan hijaunya, maka dari itu potensi hama kumbang tanduk menyerang kembali di areal kebun juga sangat besar ya teman-teman. Maka dari itu kita juga terus melakukan penyemprotan, penaburan untuk hama porat, untuk hama lah, yang terutama kumbang tanduk itu sangat perlu sekali ya. Contohnya seperti ini, nanti akan memperlambat lagi akan memperlambat pertumbuhannya lagi, itu yang itu bisa dilihat lah. Ini kemarin beberapa bulan yang lalu sudah terserang hama kumbang tanduk, sudah mulai sembuh, tapi ini terserang lagi nih. Nah nih kemarin ini kita pangkas dulu itu kita pangkas total, karena nih seperti ini akan memperlambat pembesaran pada tanaman kelapa sawit. Ini nanti kita akan pangkas lagi tuh, yang kita ke kebun ini tidak bawa peralatan parang ya teman-teman. Nanti kita akan potong tuh, sudah agak besar di sini, di areal sini. Kemungkinan bisa nanti kita akan lakukan panen perdana di areal sini, karena pertumbuhannya di areal sini alhamdulillah cukup pesat. Tuh, sampai ke ujung sana. Nah ini losum ya teman-teman, ini losum di areal sini, losum di areal atas itu sana itu simalungun. Jadi ada dua jenis bibit di kebun saya ini, losum dan simalungun. Losum buahnya nih insya Allah merapat lah, karena kita juga sudah melihat sampel losum naik ke atas. Nah di areal sini ini potensi bisa panen perdana nanti tahun depan mudah-mudahan, karena kemarin itu sudah bisa dilihat ya teman-teman, artinya pembuahan di areal sini cukup baik. Sudah tinggal nanti kita akan lakukan
pemupukan unsur KCl diperbanyak. Maka dari itu bisa saja nanti pembuahan di tanaman kelapa sawit di kebun ini bisa cukup baik nanti. Nah ini nanti ya, kalau juga sudah besar, sudah menutupi lah istilahnya, nanti di tengah sini juga nanti akan kita semprot ya teman-teman, karena ini arealnya belum menutupi semua lahan, jadi kita masih pakai semprot jalar. Karena kenapa, kita juga dalam hal ini menghemat biaya juga untuk perawatan perkebunan kali ini. Jika lo disemprot total itu akan biaya untuk penyemprotan membengkak. Nah itu, jadi kita lakukan upaya penyemprotan jalar. Nah ini juga di areal sini juga masih perlu diperbaiki lagi. Dari yang nyata unsur dolomit perlu lagi dimasukkan di areal tanah ini, di areal tanah sekitar sini, karena nih, nah ini bisa kekurangan unsur fosfat juga, tapi magnesium juga perlu. Nantilah ya teman-teman, kekurangan apa saja di kebun kita akan segera evaluasi, dan kita akan terus kasihkan upaya pemupukan, karena di lahan-lahan di areal sini nih beda-beda ya teman-teman. Artinya tumpukannya itu ada tumpukan areal tanah atas, ada tumpukan areal tanah bawah. Nah, jadi beda-beda, jadi perlakuannya di jenis tanah-tanah tersebut itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata. Jadi seperti itu. Maka dari itu ada tadi yang di areal-areal samping, di areal tanah asal itu kondisinya cukup bagus, tapi ada juga di areal-areal yang tumpukan tanahnya itu tanah lapisan bawah, itu juga memerlukan perawatan khusus lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi insya Allah lah kita tetap akan terus melakukan perawatan dengan melakukan pemupukan dengan konsisten, perawatan perkebunan misalnya penyemprotan dengan konsisten juga kita upayakan. Tapi ya memang budget yang kita keluarkan atau kita investasikan di kebun ini juga alhamdulillah ya cukup menyala. Cukup menyala. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila ada saran serta masukan di bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.